Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Mawarni Nurhayati dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya ada tugas wawancara UMKM, Mas. Nah, sini saya itu tertarik dengan usaha Mas ini gitu. Jadi saya mau tugas saya itu wawancara usaha Bapak. Nah, ini ngomong dengan Bapak siapa? Andi ya. Iya. Untuk nama usaha sendiri itu apa ya, Pak? Gray Musik. Gray Musik. Itu bisa diakses di website www.graymusik.com. Oke. Nah, usaha Bapak ini memproduksi apa aja sih, Pak? Ada beberapa. Yang pertama alat tradisional, yang kedua modern. Alat tradisionalnya itu ada rebana atau kosida, itu terus hadro, marawis, terus gendang panjang, jimbe, berikut rafai, alat musik Aceh. Terus untuk alat modernnya drum band dan drum set. Begitu. Nah, kenapa sih Bapak bisa memilih usaha ini? Hobi musik. Karena hobi musik ya, Pak. Betul. Motivasi apa sih yang Bapak miliki ya saat membuka usaha ini? Yang tujuan utama saya bukan paling asik kan bekerja sesuai hobinya. Iya. Jadi hobi yang menghasilkan, seperti itu sih. Dari hobi menginspirasi terus membuka usaha ya, Pak? Membuka usaha. Iya. Betul. Nah, usaha ini dibuka tahun berapa ya, Pak? Kurang lebih 2011. 2011. Udah mau 9 tahun ya, Pak? Iya, betul. Udah lama ya, Pak? Lumayan. Untuk membuka usaha ini Bapak mengajak seseorang tidak, Pak, untuk mengurus usaha ini? Mengajak, yaitu istri. Oh, istri ya, Pak. Saling terlibat ya sebagai untuk manajemen. Sebagai manajemen ya. Nah, untuk membuat proses pembuatannya ini dibutuhkan berapa orang, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kalau bisa diefisienkan lagi, bisa itu cukup 5 orang. Tapi kalau agar pekerjaan cepat itu bisa sampai 10-15 orang. 10-15 orang ya, Pak? Untuk menghasilkan waktu yang cepat. Nah, setiap orang itu biasanya itu per bagian atau step by step, Pak? Saya bilang sih mereka semua multifunction. Multifungsi. Jadi tidak serta-merta satu orang ini untuk mengecat atau mengolah kayu. Betul. Seperti itu. Jadi mereka semua memang sudah ahli, termasuk saya sendiri. Ibarat kata ini kan masih home industry. Iya. Dan masing-masing itu sudah melekat di badan saya. Ibarat kata kan ini kan usaha dari nenek moyang ya, dari orang leluhur kita dulu. Jadi dulu waktu saya masih kecil, mau tidur dan sebelum tidur itu saya udah menghadapi posisi-posisi ini. Maksudnya rebana ada di ruang tamu, ada di ruang tengah, rebana yang udah jadi dan belum jadi gitu ya kan. Jadi setiap hari, setiap waktu selama saya lagi di rumah, saya menyaksikan itu, sehingga usaha seperti ini tuh sudah melekat di badan saya. Berarti usaha ini turun-temurun ya, Pak? Betul. Dari zaman nenek moyangnya Bapak? Iya. Nah, untuk produk ini tuh kayaknya keunikan apa sih yang Bapak miliki gitu dari produk yang lain? Oke. Jadi seperti ini agak-agak ini poin pentingnya ya. Iya. Jadi di sini nih. Jadi saya kenapa lebih memilih rebana ketimbang drum band atau marching band, karena di sini kan ada kategori tradisional dan modern.
Sedangkan drum band atau marching band tersebut sebenarnya marginnya itu lebih banyak, lebih tinggi. Nah, kenapa saya tidak memilih itu? Nah, di situ saya belajar seperti ini. Jadi saya lebih memilih itu di bagian rebana atau alat tradisional. Padahal marginnya lebih sedikit ketimbang modern. Nah, di sini saya lagi belajar untuk mendapatkan margin tidak banyak pun saya ingin bekerja maksimal. Saya ingin berkarya lebih maksimal dan profesional. Mulai dari finishing, terus mulai dari fungsi-fungsi bagian inti pada rebana, terus sampai proses packing itu dimaksimalkan. Nah, padahal di drum band atau alat modern itu marginnya lebih besar. Nah, saya berpikir seperti ini. Pola pikir saya itu dibalik. Saya mementingkan yang marginnya lebih sedikit. Nah, ketika ada margin yang lebih besar datang, itu saya anggap bonus. Karena pola pikir saya untuk mengerjakan margin yang sedikit saja saya maksimal, apalagi margin yang besar lebih maksimal lagi. Itu pola pikir saya. Jadi Bapak itu memaksimalkan usaha Bapak ya, sangat memaksimalkan. Meskipun di margin yang sedikit. Intinya Bapak itu mengangkat tradisional ya Pak? Mengangkat tradisional dan bukan hanya mengangkat tapi mengembangkan juga. Melestarikan. Nah, untuk kayunya sendiri nih Pak, ini dari jenis apa sih Pak? Yang biasa saya pakai itu ada sekitar 4 jenis. Yang pertama kayu mangga, kayu buah, terus kayu mahoni, terus kayu nangka, serta kayu sonokeling. Nah, hanya kayu sonokeling ini sudah agak sulit dijangkau karena langka atau kurangnya pohon-pohon sonokeling tersebut, sehingga untuk mendapatkan kayu tersebut sudah agak sulit. Untuk jenisnya itu memang misalnya satu rebana itu jenisnya sama atau beda-beda? Jenisnya sama, hanya ukurannya yang berbeda ya Pak. Nah, untuk proses pembuatannya nih Pak, saya lagi pengen tahu nih step-stepnya itu kayak apa aja sih Pak? Jadi berawal dari pohon utuh ya, kayu utuh. Itu bulat persegi panjang. Nah, pertama dibikin papan dulu, dibikin ukuran kurang lebih sekitar 1 meter, lebarnya sekitar ada yang 30 cm, ada yang 50 cm, sesuai kebutuhan. Nah, setelah dibikin papan dengan ketebalan itu sekitar 10 cm sampai 15 cm. Nah, setelah dibikin papan itu dibulatkan menggunakan mesin atau manual. Itu bisa di sini ada 2 proses, mesin dan manual untuk pembulatan tersebut. Nah, setelah proses pembulatan pada lempengan kayu tersebut baru masuk ke mesin bubut. Nah, setelah proses mesin bubut itu proses pengeringan. Nah, proses pengeringan kayu. Sehabis proses pengeringan kayu. Untuk proses pengeringannya sendiri dijemur langsung di? Iya, betul. Matahari. Dijemur di berapa lama Pak? Kurang lebih sekitar 2-3 hari, tergantung tingkat kebasahan kayu tersebut. Karena kalau memproses begitu, maksudnya kayu masih basah terus diproses, itu bakal ada banyak dampaknya, yaitu nanti suara jadi kendor karena penyusutan kayu pertama. Yang kedua, biasanya suka timbul jamur, ya kan. Terus yang ketiga, kita bikin finishing meskipun sudah glossy, sudah kilap,
nanti bakal jadi Luntur. redup, kilapnya itu redup karena ada penyusutan dan ada kadar air di kayu yang masih ada. Setelah proses pengeringan itu bagaimana Pak selanjutnya? Setelah proses pengeringan baru proses penghalusan. Penghalusan itu ada yang manual, ada yang juga pakai mesin. Nah, kalau yang pakai mesin, kebetulan saya juga sudah ada alat-alatnya, hanya belum maksimal, masih diperkembangkan. Setelah proses pengeringan baru cat dasar. Setelah cat dasar, proses pemasangan kulit itu memakai ada yang pakai manual, ditarik manual, ada yang ditarik memakai alat juga. Setelah pemasangan kulit. Untuk kulitnya sendiri dijemur juga apa? Nah, bagaimana? Untuk kulitnya tersebut itu ada bagian-bagiannya sendiri. Artinya proses kayu dan proses kulit itu berdampingan. Proses kayu dan proses kulit itu berdampingan dan masing-masing bisa dibilang ada divisinya masing-masing. Tahapannya pun beda-beda. Tidak bisa disamakan sama kayu. Nah, nanti mungkin setelah kayu baru step kulit ya. Iya. Nah, setelah pemasangan kulit baru yang dicat dasar kembali, baru finishing clear atau glossy, baru pemasangan aksesorisnya. Nah, untuk kulitnya? Ya, untuk kulitnya bagaimana Pak? Untuk kulitnya sendiri itu prosesnya mulai dari kulit mentah yang masih ada bulunya dan masih ada banyak gajinya, ya. Gaji atau daging-daging kecil sisa besetan kayak gitu ya kan. Itu direndam dulu memakai bubuk kapur. Itu memakai itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari kurang lebih. Nah, setelah direndam memakai bubuk itu, baru diproses penyamakan, yaitu dikrop kulitnya. Iya. Sehingga bulunya itu lepas, sudah gampang lepas. Kasarannya bubuk tersebut itu sebenarnya fungsinya untuk mempermudah pengerukan, pelepasan bulu-bulu itu. Nah, setelah dikerok dan lepas bulunya, baru proses kalau bahasa sini kan direntangkan ya. Jadi proses setelah proses dicuci dan dibersihkan bulunya, baru proses direntangkan. Direntangkan dengan papan bentuk persegi 4. Nah, terus kulit dipaku, direntangkan sekencang mungkin. Nah, dan dijemur sampai kering. Itu proses kulit. Untuk proses pembuatannya berarti berapa lama Pak? Untuk proses pembuatannya? Untuk satu set ya? Ya, satu set. Untuk satu set rebana itu kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari. Itu jika cuacanya bagus. Jika cuacanya mendung dan hujan, itu bisa 5 hari. Berarti untuk sekarang kan lagi musim hujan nih Pak. Itu bagaimana Pak? Yang jelas harus ada tembusan baru. Seperti yang saya lakukan, itu saya beli hair dryer ya. Iya. Beli hair dryer untuk proses pengeringan. Terus juga ada pakai bakar-bakaran api gitu kan. Terus dijajarin di sekitar apinya tersebut. Berarti tidak ada hambatan ya Pak meskipun lagi musim hujan? Sebenarnya hambatannya ada hambatannya karena kita jadi delay waktunya, jadi lebih lama gitu. Artinya kan waktu yang sudah dijanjikan dengan pelanggan akhirnya meleset karena cuaca.
Berarti membuat produk ini tuh ketika ada pemesanan saja apa setiap hari? Dulu waktu belum ada modal itu sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Karena saya belum cukup modal untuk membuat stok barang. Karena kan kalau namanya juga stok, kita menyimpan uang dalam bentuk barang ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ada kenaikan ada kenaikan pesanan, saya sisihkan sehingga saya bisa masukkan ke modal untuk membuat stok. Nah, kalau misalkan udah membuat rebana ini ya Pak, lagi proses pembuatan, cara mengetahui rebana ini udah bagus apa belum bagaimana ya Pak? Dilihat dari finishingnya. Dia kalau kita mau bikin kilap atau glossy, dia glossinya sudah keluar belum? Nah, terus permukaan sudah halus belum? Pori-pori di body itu sudah ketutup atau belum? Nah, kalau sudah ketutup dan sudah kering dan sudah glossy, artinya itu barang bagus. Juga kekencangan pada kulit. Kalau kencangnya kulit tersebut masih utuh, itu sudah dianggap bagus. Ketika proses pembuatan kemudian ada kesalahan pada penempatan kulitnya ya Pak, itu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kalau pada alat marawis ini kan dia cara kerja tarik kulitnya kan dia memakai kulit, sedangkan untuk rebana memakai paku. Artinya paten. Nah, proses penanganan kulit jika kendor, kalau untuk marawis sih mudah, itu dengan cara dilepas talinya dan ditarik ulang sehingga menjadi kencang. Nah, sedangkan untuk rebana ada dua cara. Yang pertama itu biasanya suka di ini ya, jadi suka di ini betulan sampel untuk kayu snorkeling, beratnya luar biasa. Nah, di bagian pojok sini kalau posisinya urgent dan tidak bisa menambah waktu banyak, itu bagian pojok sini itu diganjel memakai apa sih, kayu bambu kayak gitu ya, yang sudah dipotong-potong kecil. Nah, terus kita masukkan. Jadi untuk menahan ya Pak? Betul, fungsinya untuk menahan dan untuk menarik si kulit itu agar lebih kencang. Tapi itu bersifat sementara, tidak bisa awet. Nah, kalau mau awetnya seperti apa? Ganti kulit. Oh, ganti kulit. Berarti kulitnya sudah tidak terpakai lagi Pak? Bisa dipakai lagi untuk ukuran yang lebih kecil. Lebih kecil lagi. Untuk bunyinya sendiri Pak, bagaimana sih rebana, suara rebana itu yang bagus itu? Rebana yang bagus, kalau bilang bagus sih sebenarnya relatif ya. Karena ada permainan rebana yang butuh suara 1, 2, 3. Di situ artinya kita tidak bisa memukul rata, barang atau alat tersebut harus kencang semua. Yang penting alat tersebut bunyinya itu sudah do re mi gitu ya kan, atau 1, 2, 3. Nah, untuk tingkat kekencangan pada alat hadroh, nah kalau hadroh ini memang identik dengan suara kenceng atau kulit kenceng, suaranya itu nyaring seperti snorkeling ini. Itu kalau sudah dibunyikan dengan kita terus bunyinya itu bukan dung tapi ting, itu menandakan suaranya bagus. Suaranya bagus, itu menandakan kulitnya kencang. Berarti kalau dung berarti belum kencang ya Pak? Kalau dung itu kendor. Berarti kendor. Nah, kendornya tersebut kalau hadroh itu sudah nggak bisa dipakai.
Nah, bisa dengan cara yang nomor pertama tadi, bisa kalau orang sini menamakannya itu disentak. Disentak. Disentak pakai lidi. Nah, cuman kan waktunya tidak lama, suatu saat bisa kendor lagi. Iya. Nah Pak, ini kan motifnya itu kan beda-beda ya Pak. Untuk motifnya sendiri tuh terinspirasi dari mana sih Pak? Yang pertama dari rival ya, jelas Dari ya, rival, dari ya. rival. Jadi terus penggabungan juga dari brand-brand luar negeri, kayak semacam drum set. Oke. Drum set yang dari luar negeri, mereka memiliki dan mempunyai motif-motif yang bagus-bagus, dan itu bisa jadi inspirasi seperti yang di belakang ini. Untuk proses berarti ini pengecatan ya Pak? Pengecatan Pengecatannya sendiri manual berarti? lumayan, sekitar untuk membuat batik ini ya. Iya. Untuk membuat batik ini 1 hari 5 lah, maksimal 5. Satu orang paling nggak dapat 5. Tapi kalau yang udah ahli bisa sampai 10. Mungkin tangannya terbuat dari mesin-mesin. Berarti benar-benar manual ya Pak ini? Manual Namanya. semuanya, manual semua. Nah harga untuk satunya itu berapa Pak? Harga untuk marawis, Iya. itu versi saya ya. Itu marawis ada 3 motif. Yang pertama motif polos artinya motif natural kayu. Nah itu dengan harga saya bandrol dengan harga 2 juta. 2 juta. 2 juta. Untuk Itu per satu set setnya. apa? Satu set. Satu set. Satu set. Sedangkan satu setnya sendiri marawis kan ada keprak, ada hajir, ada tumbuk batu, tumbuk pinggang, sama simbal, sama stand dan kecriknya itu. Nah itu untuk yang polos harga 2 juta. Untuk yang batik harga 2,5 atau 2,5 juta. Untuk yang ukirnya 3 juta. 3 juta. Kalau untuk rebananya sendiri Pak? Untuk rebananya sendiri mulai dari harga 1 juta. Dimulai. Dan tentunya untuk reseller atau untuk dijual lagi atau untuk pengadaan barang dengan kuantiti yang banyak, harga bisa lebih murah. Lebih murah ya. Berarti ini pembeliannya itu boleh satuan apa harus satu set? Kebetulan saya juga main di retail juga, artinya bisa dipesan satuan. Satuan ya Pak. Nah ngomong-ngomong nih tentang usaha Bapak ini, kendala apa aja sih yang sudah Bapak rasakan? Seperti Ya, oke. Yang pertama saya rasakan waktu pertama kali saya buka, pertama memang modal ya. Iya. Mungkin usaha apa aja pertama itu modal. Terus untuk rebana ini kendalanya itu pertama cuaca, karena membuat lama proses produksi. Terus yang kedua kurangnya bahan baku kayu. Terus kulit juga ya mungkin kalau kasarannya kalau lagi lebaran haji banyak penyembelihan kambing ya, itu bisa mudah. Nah cuman untuk hari-hari biasa kadang suka telat juga si pemasok kulit tersebut. Itu aja sih. Kulit yang dipakai kan kulit kambing ya Kulit Pak? kambing. Untuk kulit yang lain bisa tidak Pak? Ada, bisa. Itu kulit sapi, dan sapi. itu digunakan hanya untuk ukuran-ukuran yang besar seperti bedug Iya. atau bas, terus kendang tradisional itu memakai kulit sapi. Berarti Bapak menggunakan media sosial atau tidak Pak? Seperti IG kayak gitu, YouTube. Betul. Bisa cek di IG saya Namanya apa Pak? @drumband.rebana. Drumband.rebana.
Nah itu IG saya, terus ada 2 sih sebenarnya. Satunya lagi apa Pak? Satunya lagi Gray Music Store. Terus di Facebooknya saya memakai apa sih, grup juga ya. Itu ada aneka drum band dan rebana, terus Gray Music juga ada, terus websitenya juga ada seperti yang di sini, rebanabumiayu.com, terus drumband.rebanabumiayu.com juga, atau di globalnya itu graymusic.com, itu secara global. Berarti sejauh ini penjualan Bapak sudah sejauh mana nih? Sejauh mana sih ya, baru sekitar lokal saja, maksudnya Indonesia ya. Iya. Itu yang paling jauh Aceh, paling timur itu Papua sudah pernah. Papua sudah pernah ya Pak? Pernah Papua. Oh, berarti Kalau nggak salah 2 kali. 2 kali. Nah kalau Aceh sudah sering. Ada drum band, ada rebana, Aceh sudah sering. Nah, ngomong-ngomong soal keuntungan nih Pak, kira-kira Bapak sudah puas belum untuk keuntungan dari usaha ini? Keuntungan dari segi apa nih? Bisa dari segi apa laba ya Pak? Segi Oke. labanya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi margin atau labanya si rebana itu lebih sedikit ketimbang drum band. Tapi saya menikmati itu. Saya menikmati prosesnya, saya maksimalkan hasilnya. Toh nanti kualitas yang akan bicara. Berarti rata-rata keuntungan Bapak itu berapa Pak? Sekitar 20%. 20% ya Pak? Nah, kan di masa pandemi ini tuh Pak, kira-kira usaha Bapak ini mengalami kerugian apa tidak Pak? Kerugian sih tidak. Tidak ya. Hanya pemrosotan atau pengurangan ke sana. Seperti bulan kemarin, bulan Februari sampai bulan pertengahan Juli, saya sepi order. Dan dimulai alhamdulillah berkat kerja keras tim dan saya sendiri, itu ada beberapa wilayah yang dimenangkan tendernya, pengadaan tender. Jadi pertengahan Juli kemarin itu sampai sekarang alhamdulillah lumayan padat. Alhamdulillah. Berarti agak merasa sedikit tapi alhamdulillah masih Naik lagi ya. Mudah-mudahan 2021 seperti itu. Amin. Nah, untuk karyawan sendiri Pak, biasanya kan kadang ada yang mood-moodian gitu kan. Untuk Bapak sendiri memotivasi karyawan Bapak itu seperti apa Pak? Oke. Jadi saya sih tidak tidak ada penekanan untuk terus atau tetap kerja sama saya. Justru saya memotivasi mereka agar membuat produk atau karya yang bagus dan maksimal, karena itu akan menjadi bekal untuk kalian sendiri, untuk kamu sendiri di nantinya. Jangan sampai stay atau stuck di sini saja. Kamu harus berkembang. Itu yang sering saya kasih motivasi. Kira-kira berarti Bapak ada rencana nggak untuk memperbesar usaha ini? Ada Ya Pak. Ada rencana. Berarti selain yang ada nih Pak, kan tadi ada marawis, ada rebana gitu kan. Bapak mau ada rencana apa lagi nih? Membuat apa lagi kira-kira? Mungkin ini ya, seperti yang saya udah pelajari, saya ingin membuat alat musik tradisional masing-masing daerah. Masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah mempunyai alat tradisional sendiri, luar biasa banyaknya. Iya. Beragam ya Pak? Beragam macam, dan namanya itu meskipun ada yang mirip-mirip sama yang sudah saya pernah bikin, tapi namanya beda gitu ya.
Jadi target atau rencana saya ke depan ingin membuat alat tradisional punya masing-masing daerah. Punya masing-masing daerah ya Pak. Berarti untuk target pemasarannya nih, Bapak kan udah ada Instagramnya, Facebook, kemudian bisa di WA juga berarti Pak? Bisa. Bisa. Ada di sini nomor WA-nya. Oh iya. Itu saya pakai WA Axis ya. Iya. Intinya Bapak memaksimalkan ya untuk dari bisa langsung ke rumah gitu. Bisa langsung ke rumah. Dari yang jauh juga via bisa. Telepon, betul. Saya ada beberapa konsumen yang menurut saya belanjanya itu tidak sedikit, di atas 10 juta. Tapi saya tidak ketemu sama orangnya. Kita saling percaya, selama ngobrol kita video call, ya alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Nah, untuk cara mempercayakan pelanggan itu bagaimana Pak? Untuk mempercayakan pelanggan, ya salah satunya yang tadi saya bilang, kita ada komunikasi, syukur-syukur bisa video call, terus argumen ya Pak. Jadi saya sering bikin artikel di website saya, yaitu di Gue Musik atau di Rebana Bumiayu. Itu artikel tersebut guna untuk menambah wawasan calon konsumen baru. Jadi selain mereka mendapatkan harga dan foto atau video, mereka pun bisa membaca artikel-artikel saya yang isinya itu bagaimana cara memilih produk yang bagus, membuat produk yang bagus, sehingga mereka sudah punya wawasan untuk barang-barang tersebut. Intinya bukan cuma membuka usaha, tapi Bapak juga menginspirasi produsen-produsen lain, menginspirasi konsumen, menginspirasi tenaga kerja yang ada di sini. Nanti saya boleh lihat-lihat ya Pak Boleh. untuk detailnya. Nanti mungkin kalau kemarin sih banyak banget barangnya, tapi alhamdulillah sudah pada dikirim. Jadi ya tinggal ini aja. Begitu saja wawancara dari saya Pak. Terima kasih atas partisipasinya ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer. Bagi yang ingin memesan, langsung cek aja ya ke media sosialnya. Bisa lewat IG, WA, dan link. Aku taruh di deskripsi ya.